Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kali ini saya akan membagikan latihan pemahaman dan cerita reflektif modul 2 pembelajaran sosial emosional. Nah, di sini Bapak Ibu ada 4 subtopik. Tapi di dalam satu topik yang pertama ini sudah hijau Bapak Ibu ya, berarti sudah saya kerjakan. Nah, di sini ada topik 1, ini subtopik 1. Pengantar kolaborasi for academic, social and emotional learning CASEL ya. Kedua, pembelajaran sosial emosional. Ketiga, kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Keempat, penerapan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran. Kelima, kajian refleksi CASEL, integrasi CASEL dalam mata pelajaran aksi nyata. Nah, ini semua sudah saya jawab Bapak Ibu. Nanti akan saya share ya jawaban dan cerita reflektifnya. Inilah cerita refleksnya dan jawabannya Bapak Ibu. Ini yang modul 2 pembelajaran sosial emosional. Topik 1, pentingnya kolaborasi for academic, social and emotional learning CASEL. Subtopik 1. Jadi di dalam modul 2 ada 4 topik. Topik 1 ada 7 subtopik. Yang pertama ini Bapak Ibu, pengantar kolaborasi. Itu jawabannya. Tujuan pembelajaran sosial emosional adalah untuk program A dan B, preventif dan promotif. Nah, ini benar ya Bapak Ibu, silakan diklik di ruang GTPK Bapak Ibu. Ini cerita reflektifnya. Bagaimana Bapak Ibu guru sebelum mengajar, bagaimana cara Anda mengidentifikasikan emosi diri dan menjaga relasi dengan orang lain sehingga penerapan CASEL dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, ini jawaban saya. 1, mengidentifikasi emosi diri. 50 karakter Bapak Ibu ya. Di sini saya tidak mengecek berapa karakter, coba saya cek dulu. Cerita reflektif saya untuk subtopik 1. Nah, ini saya lihat dulu di sini nih, saya pakai Google Doc ya Bapak Ibu. Banyak ya. Jadi kan kita cuma diminta 50 karakter minimal. Jadi silakan Bapak Ibu, dari sini Bapak Ibu bisa silakan Bapak Ibu ATM saja. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Mengidentifikasikan emosi diri, refleksi diri sebelum memulai aktivitas mengajar, menanyakan pada diri sendiri. Kemudian ada menggunakan jurnal emosi, melatih mindfulness atau teknik relaksasi sederhana, mengenali sinyal tubuh. Kemudian cara yang kedua, menjaga relasi dengan orang lain, masuk kesadaran sosial dan keterampilan relasi, yaitu ada menunjukkan empati, menyapa dengan ramah, membangun komunikasi, menyampaikan perasaan, menjaga sikap, dan lain-lain. Bisa Bapak Ibu baca. Dampaknya terhadap implementasi CASEL dalam pembelajaran adalah ketika guru dapat mengelola emosi dengan baik, mereka lebih siap menciptakan lingkungan yang aman dan secara emosional. Hubungan yang positif dengan guru, sesama guru, siswa, dan orang tua mendukung pembentukan iklim pembelajaran yang kondusif. Guru menjadi model nyata kompetensi sosial emosional yang akan secara alami diteladani oleh peserta didik. Jadi kesimpulannya, sebelum mengajar penting bagi guru untuk sadar akan kondisi emosional diri dan menjaga hubungan yang sehat dengan lingkungan sekitar. Dengan begitu, penerapan pendekatan CASEL tidak hanya menjadi teori tetapi terwujudnya nyata dan praktik harian di kelas. Nah, ini Bapak Ibu ya, silakan di ATM. Subtopik yang kedua ada 2 soal. Pembelajaran sosial emosional merupakan pengembangan dari teori kecerdasan emosional. Itu ya hijau, benar ya Bapak Ibu ya. Nomor 2, kemampuan memahami emosi, pemikiran, dan nilai termasuk komponen CASEL kesadaran diri. Nah, ini cerita reflektifnya. Bagaimana Anda sebagai guru memandang pentingnya CASEL dalam pelajaran di kelas? Nah, ini jawaban saya. Membantu siswa mengenali emosi, mengelola emosi, meningkatkan hubungan sosial di kelas. Bisa dibaca ya Bapak Ibu. Mendukung proses belajar yang lebih efektif, menumbuhkan karakter dan tanggung jawab, memberdayakan guru sebagai teladan sosial dan emosional. Ini saya pelan-pelankan Bapak Ibu, bisa di-pause dan diambil ATM ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan ini saya buat sesuai dengan pertanyaan yang ada di ruang GTK cerita reflektif.
Sekarang subtopik 3, kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran latihan pemahaman. Cuma ada satu soal. Seorang guru berusaha membuat keputusan yang tepat supaya tidak merugikan siswa dan sekolah. Dalam hal ini komponen Kesel yang diterapkan adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pak Ibu bisa dilihat. Kemudian ada cerita reflektifnya. Pertanyaannya, setelah mengetahui konsep Kesel, bagaimana Anda mengembangkan aktivitas yang mengakomodasi Kesel dalam pembelajaran Anda di kelas bila Anda dihadapkan pada suatu kasus? Nah, ini contohnya kasus saya siswa kurang aktif dalam diskusi kelompok dan cenderung menarik diri. Tujuannya mengembangkan kesadaran diri dan keterampilan berelasi siswa. Langkah aktivitasnya ada ice breaking, refleksi diri, bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Tantangan kolaboratif, refleksi kelompok dan pribadi, bisa dibaca Bapak Ibu. Kemudian ada hasil yang diharapkan, siswa merasa aman dan mengekspresikan diri. Nah, kemudian ada kesimpulan Bapak Ibu ya. Nah, ini subtopik 4. Sudah, sekarang ini kesimpulan tadi yang subtopik 3. Sekarang subtopik 4, penerapan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran. Nah, ada pertanyaannya, Butet adalah guru BK baru. Ia berusaha membuat situasi di kelas menjadi menyenangkan. Ia berusaha menjalin komunikasi dengan siswa di kelas. Perilaku Butet adalah penerapan dimensi Kesel. Yang tepat adalah keterampilan sosial Bapak Ibu ya. Berusaha menjalin komunikasi dengan siswa itu adalah keterampilan sosial. Ini ada cerita reflektif. Menurut Anda mengapa penting mempertimbangkan kondisi peserta didik dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional? Ini jawaban saya. Menurut saya mempertimbangkan kondisi peserta didik dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional sangat penting karena setiap peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda. Bisa dibaca Bapak Ibu. Membangun rasa aman dan nyaman, mengembangkan empati dan hubungan positif, mencegah dan mengatasi masalah emosional dini. Kemudian ada meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kesimpulan, nah, pembelajaran sosial emosional bukan hanya tentang mengajarkan keterampilan, tetapi juga tentang memahami manusia. Dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik, guru dapat membantu menciptakan ruang belajar yang lebih empatik, adil, dan bermakna. Oke, bisa dibaca Bapak Ibu. Kemudian ada subtopik 5, kajian reflektif Kesel. Latihan pemahamannya ada 1. Sebagai seorang guru, Adi berusaha mengatur emosi di kelas. Walaupun ia merasa kesal dengan kelakuan siswanya, ia berusaha berbicara dengan tenang. Dalam hal ini, dimensi Kesel yang diterapkan adalah manajemen diri, Bapak Ibu ya, benar ya. Karena dia harus berusaha dengan tenang walaupun anaknya itu berkelakuannya kadang mengesalkan begitu Bapak Ibu ya. Cerita reflektif, bagaimana Anda memandang pentingnya penyusunan rancangan pembelajaran berbasis pembelajaran sosial emosional? Saya memandang bahwa penyusunan rancangan pembelajaran berbasis pembelajaran sosial emotional learning atau SEL sangat penting karena peran strategisnya dalam membentuk peserta didik secara utuh, bukan hanya secara akademik tapi juga emosional, sosial, dan moral. Nah, ini mengapa? Alasannya membentuk karakter kepribadian positif, bisa dibaca Bapak Ibu. Meningkatkan kesejahteraan sosial emosional, meningkatkan efektivitas pembelajaran, bisa dibaca Bapak Ibu ya, silakan di ATM. Mengurangi permasalahan di kelas, menjawab tuntunan pendidikan abad 21. Ada kesimpulannya Bapak Ibu, bisa dibaca. Kemudian subtopik 6, integrasi Kesel dalam mata pelajaran. Latihan pemahamannya ada 1. Sebagai guru yang mengajar generasi yang berbeda, Dina berusaha memahami perspektif atau cara pandang dari generasi tersebut. Dalam hal ini Dina menerapkan dimensi Kesel, social awareness ya. Jadi dia mengajar berbeda generasi ya Bapak Ibu. Guru yang lahir pada tahun 70, 80-an, 90-an itu berbeda dengan anak yang lahir di atas tahun 2000 ya Bapak Ibu ya. Tentu cara pandangnya berbeda. Cerita reflektifnya,
Oh, soalnya apa tadi ya, belum saya letakkan di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang ini cerita reflektif subtopik 6, menurut Anda gambaran penerapan CASEL dalam pembelajaran sosial emosional di kelas seperti apa? Menurut saya, gambaran penerapan CASEL dalam pembelajaran sosial emosional di kelas adalah proses pembelajaran yang secara sadar, terencana, dan berkelanjutan mengintegrasikan kelima kompetensi inti CASEL: kesadaran diri, manajemen, kesadaran sosial, keterampilan berorganisasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Berikut gambaran konkretnya Bapak Ibu. Kalau kesadaran diri, tujuannya mengenali emosi siswa, kekuatan dan kelemahan dirinya. Contohnya kegiatan mood meter atau jurnal ref emosi ya. Bisa dibaca Bapak Ibu, silakan di ATM Bapak Ibu. Tidak harus sebanyak ini, cuman saya menjabarkan sesuai pertanyaannya Bapak Ibu ya. Sesuai materi yang ada di modul. Nah, silakan di ATM Bapak Ibu. Nah, yang terakhir subtopik 7, aksi nyata pentingnya kolaborasi for academic, social, and emotional learning CASEL. Latihannya ada 3 Bapak Ibu. Guru hendaknya memahami emosi siswa bila menilai sesuatu situasi yang mempengaruhi perilaku siswa. Dalam hal ini, guru harus memiliki kesadaran diri Bapak Ibu yang tepat. Yang kedua, pernyataan yang tidak sesuai dengan kriteria pembelajaran sosial emosional adalah yaitu pembelajaran emosional dilakukan dengan jadwal tertentu. Tidak ya Bapak Ibu selalu diterapkan, bahkan anak nanti mengaplikasikan di masyarakat di luar lingkungan sekolah. Seorang guru memaksakan kehendaknya dan cenderung sulit diajak berkomunikasi dengan siswa. Dalam hal ini, kaidah CASEL yang tidak sesuai adalah kesadaran sosial dan keterampilan sosial. Dia memaksakan kehendaknya Bapak Ibu ya. Ada cerita reflektif bagaimana bentuk pembelajaran yang menerapkan CASEL di kelas yang Anda ampu, yang diampu. Bentuk pembelajaran CASEL yang saya terapkan, yang saya ampu di kelas yang saya ampu adalah dirancang terintegrasi. Integrasi itu maksudnya diikutkan di dalamnya, begitu ya Bapak Ibu, dalam proses belajar sehari-hari, bukan sebagian terpisah. Tujuannya adalah siswa mengembangkan kompetensi sosial emosional bersamaan dengan pencapaian pendidik akademik. Pencapaian akademik maksudnya terintegrasi. Contohnya kesadaran diri. Di awal pembelajaran saya mulai dengan refleksi singkat. Tuliskan satu hal yang kamu rasakan hal ini mempengaruhi semangat belajarmu. Tujuannya akan mengelola emosi, mengenali kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Manajemen diri, contohnya memberikan waktu khusus untuk pembelajaran, menetapkan tujuan pribadi. Misalnya hari ini saya ingin fokus dan tidak bermain saat diskusi kelompok. Tujuannya melatih siswa mengatur emosi, menunda kepuasan, dan menetapkan tujuan. Nah, yang kesadaran sosial bisa dibaca Bapak Ibu. Keterampilan berelasi, relationship skill. Kemudian terakhir adalah pengambilan keputusan bertanggung jawab. Jadi sosial emosional itu ada 5 Bapak Ibu ya. Pengambilan keputusan bertanggung jawab, keterampilan berrelasi, kesadaran sosial, social awareness, manajemen diri, dan kesadaran diri. Nah, kita lihat kesimpulannya. Ciri utama pembelajaran CASEL di kelas adalah terpadu dengan mata pelajaran, misalnya dengan PKN atau bahasa, dilengkapi dengan refleksi pribadi dan kelompok, adanya suasana yang aman dan terbuka, guru berperan sebagai teladan atau fasilitator emosi positif. Nah, itu Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.